Selain gua ngeliat piringan yang kemarin, gua ngeliat ada satu lukisan juga bang di ujung, gambar perempuan waktu itu. Di bawahnya ada tulisan bang, kalau dieja ya Lucia, Lucia, spasi Anna, Anna, spasi Moor, More. Sebelum keluarganya ngurus jenazahnya si Lulu, dia langsung ke orang pinter kayak dukun kayak gitu bang. Katanya dia pengen ngebalasin dendam Lulu supaya yang ngebunuh Lulu itu biar mati juga gitu lah bang. Tapi di satu sisi dia juga pengen Lulu tetap hidup, dia pengen bersama si Lulu. Terus si dukun itu ngasih tahu katanya dia bisa ngelakuin satu ritual namanya ritual darah. Halo teman-teman di rumah, malam ini ada cerita horor dari rumah dinas angker yang ada di kota Bandung. Jadi malam ini narasumber gue bakal nyeritain kejadian horor ketika dia menginap di sana nih untuk berlibur niatnya, tapi malah ngalamin kejadian horor dan dapat cerita yang menurut gue lumayan tragis. Dan kita kenalan dulu sama orang yang di sebelah gue, udah ada Bang Jay. Halo Bang Jay. Halo bang. Bang Jay, thank you banget udah datang ke sini lagi buat cerita yang kedua kali. Sesuai janji di video pertama ya. Iya. Katanya ada cerita lagi waktu nginep di rumah dinas. Iya betul. Berapa hari nginepnya? Kurang lebih seminggu bang. Seminggu emang niat liburan di Bandung. Iya, pas lagi liburan sekolah tuh. Tahun berapa ini? 2015. 2015. Iya. Berarti sekitar 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang 11 lalu. tahun ya. yang lalu. Sekarang 2026 dan Iya. kita tahu ya di Bandung ini kan sejarahnya kuat ya, akan rumah-rumah Belanda dan Iya. lain-lain. Nah, Banyak tuh bang. Ini rumah dinasnya juga berarti rumah Belanda. Iya, Nah, asli. ya. Rata-rata gitu ya. Rata-rata gitu. Rata-rata rumah dinas pasti rumah Belanda. Kalau yang Bangunan tua. bangunan tua dan rata-rata rumah Belanda. Kalau yang gua ngeh tuh di Cimahi banyak banget rumah Iya. Belanda. Kalau ini Banyak di mana? banget. Daerah Ini di daerah Bekangdam. Angdam. Ya, Siliwangi. Bukan kodamnya bang ya? Bukan. Bukan, Bekangnya. Bek Angdam berarti ya di kotanya nih. Kotanya. Bandung. Oke, mungkin yang orang-orang Bandung tahu nih. Pasti tahu sih. Dekat mana sih itu? Daerah mana sih? Kota ya, di tengah banget. Kota, iya bang. Masih ramai di pusat kota juga sih. Di pusat kota. Hmm. Oke, itu emang rata-rata rumah Belanda semua di situ bagaimana? Iya, rata-rata di situ bangunan rumah dinasnya rumah Belanda. Bang. Banyak ya, nggak cuma satu ya? Iya banyak, bukan cuma satu. Oke. Dan lu katanya dapat satu cerita di sana, terus ada satu barang juga, ada satu item di rumah dinas itu yang memang itu dari dulu nggak bisa dipindah-pindahin dari zaman dulu. Iya. Apa itu? Lukisan. Boleh kasih nggak? Lukisan yang nggak bisa dipindahin dari dulu sampai sekarang. Iya. Dan katanya lukisan itu, kita udah ngobrol-ngobrol tadi di bawah bentar, lukisan itu dibuatnya pakai darah ya. Darah. Pakai darah. Pakai ritual darah. Pakai ritual darah bikin lukisannya, dan lukisannya sampai sekarang bahkan ya. Sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang itu masih ada di rumah dinas itu, nggak pindah kemana-mana. Jadi nanti Bang Jay bakal nyeritain detailnya gimana ya Bang. Siap. Buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Bang Jay, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip karena video malam ini bakal seru banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri atau yang baru mampir ke Lonceng Misteri, di subscribe dulu Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang ya. Bang Jay, langsung kita mulai. Oke. Ceritanya itu di tahun 2015 bang. Jadi pada saat gua sama keluarga waktu itu
liburan sekaligus ngerayain paman naik jabatan. Jadi kalau di cerita yang sebelumnya nyeritain rumah pribadi paman, kalau yang sekarang itu nyeritain tentang rumah dinasnya paman. Di tahun 2015 itu paman baru naik jabatan tuh jadi Kabeg Angdam Siliwangi di Bandung. Oke. Nah, karena dia komandan di situ dan dia pasti punya rumah dinas sendiri yang beda daripada yang lain. Kebetulan waktu itu karena momennya lagi liburan menjelang tahun baru, Bang. Karena kita kan anak-anak sekolah tuh setelah ujian semester itu kan pasti libur kan. Setelah 1 minggu atau 2 minggu baru masuk lagi. Nah, pada saat waktu itu kita sekeluarga liburan tuh Bang ke Bandung. Terus tinggalnya ya di rumah dinasnya paman ini yang di sana. Kita berangkat pagi-pagi, setelah sarapan, terus kita kumpul, jalan naik mobil sampai sana. Itu siang tuh Bang, sekitar jam 1, jam 2 lah. Sampai sana kita beres-beres dulu tuh, kayak bersihin badan lah, kalau gerah mandi gitu. Di sana itu desainnya itu kayak bangunan rumah Belanda Bang. Yang klasiknya itu dapat banget tuh pasti. Ada 1 kamar khusus, memang itu kamar pribadinya paman. Dan ada kamar lagi 1, jadi 2. Yang kamar 1 ini ya buat siapa aja, buat tamu, buat kita keluarganya. Nah, gue sama keluarga di situ tuh. Ada gue, bapak, ibu sama adik di situ. Paman di kamarnya sendiri. Setelah kita beres-beres, terus beresin baju, ada yang mandi, kita makan. Kita sempat istirahat bentar tuh sebelum datang ke kantor kan untuk ngelihat gimana suasananya gitu. Sorenya diajak tuh kita tuh ke kantor untuk ngelihat gimana situasinya. Sekaligus ngelihat juga kondisi di kantor dinasnya paman yang baru. Nah, pulang dari situ habis maghrib kita beberes lagi, persiapan buat makan malam. Nah, di situ ada pembantunya Bang. Jadi memang disiapin pembantu. Kebetulan si pembantu ini suka bawa anaknya. Anaknya itu laki-laki. Nah, pembantu ini pas dia lagi nyiapin makan malam, dia nyambut kita sekeluarga kayak selayaknya pada umumnya lah ya. Selesai makan malam, nah di malam pertama tuh pas tidur, ya gue merhatiin sekitar tuh Bang di bangunan rumah itu kan. Kayak ruang tengah, terus kamar, terus gue jalan menyusuri ke dapur lah. Nah, gue lihat di situ ada kamar mandi yang juga berdekatan sama ruang kecil Bang. Ruang kecil itu kayak isinya barang-barang klasik gitu Bang. Yang lu tau gak sih Bang, piringan musik yang zaman dulu tuh, kalau di stack dia bakal muter tuh, nyala musiknya. Nah, salah satunya itu ada. Terus karena gue ngeliat, wah ini bangunan klasik banget ya, pasti yang punyanya dulu bener-bener orang Belanda asli nih. Gue tidur masuk ke dalam, pas tidur malam-malam, gue itu kebangun Bang, sekitar jam 12:30 malam lah gue kebangun tuh. Gue ngedengar kayak perempuan tapi lagi nyanyi pakai bahasa Belanda Bang. Kenapa gue bisa menyimpulkan itu bahasa Belanda? Karena pada saat itu gue nggak ngenalin bahasa itu. Maksudnya kalau itu bahasa Inggris atau bahasa yang lain pasti gue tahu Bang ya. Nah, berhubung bahasanya itu cukup asing di kuping gue, jadi gue menyimpulkan kalau itu sebenarnya suara yang lagi nyanyi lagu Belanda gitu. Tapi gue mikir kayaknya nggak mungkin nih kalau paman malam-malam nyetel musik lagu Belanda. Karena gue emang nggak pernah tahu juga kalau paman tuh suka lagu Belanda Bang. Tapi suaranya kecil, agak kecil gitu. Dan dari ujung. Kan kamar paman kan sebelahan tuh. Berseberangan dari kamar gua tuh Bang. Iya. Jadi gua ngedengar dari pintu tuh suaranya di sana. Nah, gua coba untuk pikir positif dulu aja kali ya. Pas gua selesai, gua bangun. Gua ke kamar mandi untuk pipis. Setelah itu gua lanjut tidur lagi tuh Bang. Pas gua lanjut tidur lagi. Di dalam tidur gua itu. Gua kayak mimpi suara yang tadi gue dengar pas kebangun itu seolah suaranya itu ada di kamar gue yang lagi tidur itu Bang. Jadi suaranya jadi gede, membesar tuh.
Gue kaget dong. Maksudnya gini, pas gue lagi melek, gue kan ngedengar suara itu kan jauh bang, kecil ya. Tapi pas gue merem, kok suara itu jadi deket. Nah, gue pikir apakah orang yang nyanyi itu nyamperin ke kamar gue? Kan gue mikir gitu bang. Jadi dalam keadaan tidur, mungkin setengah sadar atau enggak, gue ngedenger nyanyian-nyanyian itu tuh. Akhirnya pas gue melek lagi, coba melek, kebangun, kurang nyenyak tuh tidurnya, suara itu hilang. Dan ya udah, gue agak setengah bingung waktu itu, kok kayak gini ya? Apa gue salah denger? Tapi nggak mungkin lah kalau salah denger. Soalnya tadi jelas banget gitu. Habis dari situ, gue lanjut tidur. Paginya ya kita aktivitas biasa tuh. Sebelum kita mutusin untuk jalan-jalan pagi itu, pas lagi sarapan, gue sempet nanya tuh ke paman tuh, kayak, paman, emang paman punya ini apa setel musik lagu Belanda gitu tadi malam? Sambil gue bercandain kayak mentang-mentang rumahnya di sini desainnya rumah Belanda. Terus kata si paman, enggak ah, kata dia. Siapa yang nyetel katanya? Kamu emang ngedenger di mana katanya? Emang sejak kapan juga katanya saya suka lagu-lagu Belanda? Terus gue mikir, iya juga sih. Udah tuh, gue nggak seberapa menghiraukan itu bang. Singkat cerita, pas kita udah jalan-jalan keluar tuh waktu itu, sekaligus aktivitas yang lain. Terus siang menjelang sore tuh kita pulang tuh. Jam 3 lah. Karena gue di sana tuh lumayan lama bang, semingguan lah. Kan liburnya 2 minggu tuh anak sekolah. Jadi gue rasa semingguan tuh lumayan lah liburan di sana ya. Pas gue sampai rumah dinas lagi jam 3-an lah, hampir mau sore tuh, udah ada si Bibi nih sama anaknya lagi beberes. Mau masak juga, mau nyiapin makan buat malam. Terus pas Bibi lagi masak, entah kenapa feeling gue tuh kayak gue pengen banget ngebuka gudang tadi bang. Maksudnya gue penasaran dengan barang-barang di dalamnya kan. Pas gue samperin ke dalam, terus gue lihat si Bibi ini, si pembantu ini ngeliatin gue balik bang. Ngeliatin gue kayak dia sambil masak tuh kayak merhatiin gue, jangan sampai ngedeket gitu, jangan sampai ngedeket. Nah, bener banget feeling gue pas gue ngedeket mau ngebuka pintu, dia langsung bilang kayak, mau ngapain kak ke situ katanya. Itu mah cuman isinya barang-barang biasa doang, jangan diberantakin atuh katanya. Terus kata gue, iya Bi, enggak, cuma ngeliat doang tuh. Pas gue buka ceklek, selain gue ngeliat piringan yang kemarin, gue ngeliat ada satu lukisan juga bang di ujung. Tapi itu udah cukup berdebu lukisan itu. Lukisannya gambar perempuan waktu itu. Tapi karena si Bibi matiin kompor, dia kayak berdiri ngawasin gua, kayak mau ngapain lagi nih anak nih gitu kan. Jadi gua nggak enak kan ngerasa diawasin gitu. Ya akhirnya yaudah gua keluar lagi, gua gak enak nih diperhatiin sama si Bibi. Gua keluar lagi, gua tutup, baru tuh si Bibi kayak mukanya datar kayak gitu, kayak masak lagi dia. Setelah dia masak lagi, gue nunggu di ruang tengah tuh sambil mikir, si Bibi kenapa ya kayak mukanya sinis banget. Gue ngebuka gudang ruangan itu bang. Ada ini, ada lukisan cewek? Iya, ada lukisan cewek waktu itu. Lukisan cewek gimana? Jadi yang gue ngeliat lukisan itu nggak cuma sekali bang. Ini yang pertama kalinya kan. Gue belum sempat ngeliat di situ ada tulisan. Pas pertama kali gue ngeliat tuh, pas gue buka pintu, lukisannya kan di ujung. Gue ngeliat gambar cewek doang. Ceweknya itu memang cewek wanita Belanda bang, dengan gaun putih sama, lu tau topi ini gak sih bang? Topi yang besar tuh, yang kalangan bangsawan itu. Ya, tahu. Kalau di zaman Eropa dulu. Nah, terus ada tulisan kecil di bawahnya. Nah itu gue belum sempet baca bang, karena gue nggak ngeliat dari dekat, kan lampunya dimatiin juga tuh. Nah, setelah gue keluar tuh, gue sambil mikir di tengah-tengah, di ruang tengah tuh, kayak si Bibi kok sinis banget sama gue ya. Akhirnya pas sudah si Bibi nggak ngawasin gue lagi tuh, pas habis maghrib, gue coba masuk lagi tuh bang. Gue lihat tuh, pas gue masuk ke dalam gudang itu lagi, lukisannya itu yang berdebu itu gue giniin pakai tangan bang. Gue bersihin sedikit, gue baca. Nah gue baca di situ, mungkin gue menyimpulkan itu nama dia kali. Jadi setelah lukisan gambar itu, di bawahnya ada tulisan bang. Tulisannya Lucia Anamor. Jadi kalau dieja ya, L-U-C-I-A, Lucia, spasi A-N-N-A, Ana, spasi M-O-O-R, Mor. Oke. Ya, jadi Lucia Anamor. Gue mikir, kata gue, oh kali ini namanya kali ya. Gue usap tuh. Akhirnya gue keluar lagi bang. Gue keluar,
Keluar si Bibi nggak ngegap gua, nggak kayak tadi. Akhirnya kita makan malam. Setelah makan malam itu kekenyangan, ada yang langsung tidur, ada yang nonton TV dulu, ada yang lagi ngobrol. Masuk ke kamar gua tuh sama ade bang, tidur. Terus pas gua tidur, gua kayak kena rep-rep bang. Gua kena rep-repnya tuh kayak gini. Gua kayak ngeliat si sosok perempuan tadi yang ada di lukisan. Itu dia berdiri di depan ranjang gua bang, dan dia mengarah ke cermin. Jadi ini ranjang gua nih bang, gua tidur di atasnya kan. Ini cerminnya nih, dia jalan ngedeketin ke cermin. Oke. Ya, tapi setelah dia ngedeketin cermin, kepalanya nengok ke gua kayak gini, sama persis posturnya, kostumnya, penampilannya sama persis. Dan dia natap ke gua, senyum, tapi lama-lama senyumnya jadi kayak senyum serem bang. Di situ gua kayak mencoba untuk bangun bang, mencoba untuk bangun. Pas gua melek, hilang tuh, nggak ada. Nah, gue lihat di samping, ya cuman ada adik gue doang, karena bokap, nyokap sama paman lagi di ruang tengah ngobrol. Abis itu gue panggil tuh bokap sama nyokap tuh, kayak, Pak, Bu, ayo tuh temenin tidur, kata gue. Soalnya gue gelisah kan bang, setelah kena rep-rep gitu kan. Gue panggil mereka suruh tidur, sekalian gue ingetin juga ini udah malam nih, kok belum pada tidur sih. Terus paman tidur, terus gue ibu sama bapak juga tidur ke dalam. Pas kita tidur lagi, gue sambil mikir tuh bang, kok setelah gue ngelihat lukisan tadi, setelah gue baca namanya dan gue usap gitu, kok malah gue dimimpiin ya. Gue mikir kayak, masa iya sih dia setan gitu kan, nggak mungkin kan. Mungkin kan ini cuman cuman lukisan biasa doang yang orang gambar dulu gitu kan. Nah, pas gue tidur, hampir menjelang subuh tapi belum azan subuh bang, gue kebangun lagi tuh. Pas kebangun gue ngedengar lagi tuh musik lagu Belanda yang malam sebelumnya gue dengar tuh bang. Kali ini dia ada di ruang tengah bang, terus pas gue buka sedikit, gue intip dari pintu bang, sedikit lah gue buka ya, dia lagi nari bang sama laki-laki. Oke. Tapi gue ngeliat laki-lakinya itu bukan orang Belanda, ya kayak orang kita bang, kayak orang Indonesia. Gue makin bingung tuh, kok gue ngerasa dihantuin sama dia, dan juga gue ngeliat si laki-laki ini lagi nari gitu bang. Nah, gue tutup lagi, tapi mereka masih ada suaranya gitu bang. Pas gue buka, itu hilang. Akhirnya yaudah gue tutup lagi, akhirnya gue lanjut tidur tuh bang. Pas pagi-paginya gue pengen cerita tapi ragu tuh bang. Gue pengen cerita ke siapa ya, dan siapa juga yang bisa ngasih penjelasan tentang itu. Nah, karena gue mikir pagi-pagi tuh bang, pagi itu memang kita lagi nggak ada agenda tuh bang, ada agendanya sore. Sambil si Bibi itu nyiapin sarapan buat kita, si anaknya ini si A, dia lagi kayak gunting-gunting rumput gitu di depan bang. Gua tegur kan si A itu, si anaknya. Gue bilang, A, lagi sibuk nggak? Kata dia, enggak A, emang kenapa? Pengen nanya-nanya aja si A gitu, sambil dia ngeberesin di depan. Gue duduk tuh bang di teras sambil ngajak ngobrol. A, ini rumah udah lama banget ya? Kata dia, iya ini asli bangunan rumah Belanda dulunya katanya. Oh gitu, pantesan. Terus kata dia, pantesan kenapa? Iya pantesan itu saya ngelihat lukisan yang gambarnya perempuan Belanda. Terus dia langsung berhenti tuh bang, langsung berhenti motong-motong rumput. Dia langsung nengok, lukisan yang di dalam gudang maksudnya. Iya, kok kaget sih? Emang kenapa? Iya nggak apa-apa, tapi nggak kenapa-kenapa kan? Maksudnya kenapa-kenapa gimana? Iya nggak apa-apa sih, dia kayak pengen ngomong tapi nggak jadi gitu bang. Nggak apa-apa sih. Terus gue bengong tuh bang, gue bengong sambil mikir, dia sambil ngelanjutin kerja, tapi sambil tengok-tengok ke gue tuh bang. Kayak dia mencoba pengen ngomong, cuman nggak jadi kali ya. Langsung aja gue tanya kayak gini, tapi percaya nggak nih? Setelah saya ngeliat lukisan itu malam itu juga saya dimimpiin. Nah, dia langsung berdiri, dia taruh guntingnya tuh. Dimimpiin gimana katanya? Ya saya ngeliat dia masuk ke kamar yang sini.
yang saya lagi tempat tidur nih. Dia ngedeket ke cermin, berdiri dengan kostum pakaian yang sama kayak di lukisan. Terus dia nengok tuh ke ranjang saya, A. Dia senyum, awalnya cantik, tapi lama-lama senyumnya jadi serem. Itu kenapa ya, A ya? Aduh, katanya. Gimana ya jelasinnya ya? Udahlah, intinya pokoknya si A jangan otak-atik lukisan itulah di dalam gudang. Pokoknya barang yang udah di situ jangan diapa-apain ya, katanya. Soalnya itu emang udah aturan yang ada selama rumah dinas itu ada. Jadi pokoknya lukisan dan barang-barang lain jangan diinin, jangan dikotak-atik gitu, Bang. Terus dia langsung masuk ke dalam tuh, nyamperin ke ibunya, ke bibi. Dia nyamperin ke dapur sambil cerita kayak bisik-bisik gitu. Soalnya gue ngeliat, Bang. Terus dia sambil nengok-nengok ke gue tuh, Bang, di ujung. Kayak, nah terus setelah dia dari situ bisik-bisik nyeritain tentang gue mungkin, Bang ya. Siang pas orang-orang lagi tidur siang, gue beraniin diri lagi tuh, Bang, ke gudang belakang. Pas gue masuk, kali ini gue nggak terfokus ke lukisannya, tapi gue ngeliat ke sekitar. Memang berantakan sih, Bang, barang-barang jadul tuh banyak banget di situ. Ada piringan kaset, terus lukisan, terus ada bekas kuasnya juga. Dan gue rasa itu memang barang-barang lama sih, Bang. Gue ngeliat di balik lukisan itu ada foto yang fotonya itu hitam putih, Bang. Gue nyimpul, kata gue, ya ini pasti fotonya ini foto zaman dulu nih, Bang. Karena kalau foto zaman sekarang kan udah berwarna ya, Bang ya. Iya. Nah, gue ngeliat di situ kayak foto masih hitam putih, tapi gue ngeliat fotonya itu sepasang anak laki-laki sama perempuan, Bang. Gue belum ada pikiran apa-apa tuh untuk ngaitin semua itu sama foto yang anak kecil ini. Kata gue, ini siapa lagi nih? Kan yang di sampingnya lukisan kan. Terus yang di sini kok ada foto anak kecil nih. Gue taruh tuh, Bang. Gue keluar lagi, gue sambil mikir, kayak ini sebenarnya ada apa ya? Terus gue ke kamar, gue duduk bengong sambil nunggu sore tuh. Setelah sore kita aktivitas lagi tuh, Bang, keluar. Aktivitas keluar pas udah mau malam pulang ke rumah dinas lagi tuh. Pas pulang malam-malam itu pas sudah makan tidur, gue nggak dengar tuh, Bang. Pas sekitar jam 2 atau setengah 3 malam itu perempuan Belanda itu lagi, tapi dengan nada yang marah. Gue nggak tahu artinya apa karena gue nggak bisa bahasa Belanda, Bang. Tapi nadanya tuh kayak gitu. Dia kayak ngoceh-ngoceh sendiri, tapi cara ngomong itu kayak orang lagi ngebentak, Bang. Iya. Gue nggak ngerti maksudnya apa ya. Setelah dari situ gue kebangun. Lagi-lagi asalnya tuh dari ruangan tengah, di mana ruangan tengah itu dekat sama gudang yang tadi tuh, Bang. Pas gue dengar kok kemarin lagu-lagu Belanda, sekarang perempuan Belanda yang lagi marah-marah, ini sebenarnya ada apa sih? Nah, nggak tahu kenapa pada saat malam itu juga, malah gue di tengah malam itu nggak berani diri, Bang, pengen ke gudang itu. Gue berharap pada saat malam itu malah gue pengen ketemu dia nih. Pas gue coba buka pelan-pelan, jalan ke tengah, gue ngeliat setengah badan dia itu, dia nampakin diri ke gue, tapi setengahnya itu udah masuk ke dalam gudang. Oke. Iya, kata gue, kok bener banget ya, pada saat gue mau nyamperin, dia tiba-tiba masuk ke situ. Dan tiba-tiba pas karena gue udah ngeliat dia masuk ke situ, Bang, gue jadi nggak berani ngedeketin lagi. Kayak dia seolah-olah udah nunggu gue di dalam gitu, Bang. Karena pada saat gue mau ngedeketin, itu tiba-tiba aura gue jadi merinding. Gue mikir kayak, enggak deh. Apalagi ini tengah malam kan. Gue langsung balik ke kamar. Pas gue balik ke kamar, nah itu kan di ruangan tengah itu, Bang, ada apa ya, tempat kayak hiasan naro barang gitu, Bang. Dan tahu nggak sih, Bang, kayak lemari yang buat naro-naro piagam, naro-naro barang hiasan. Itu kan ada cermin kacanya, Bang. Gue ngeliat dia, kan itu agak tinggi ya lemari itunya. Gue ngeliat dia berdiri di belakang gue, Bang. Lewat pandangan cermin itu, cermin yang ada di lemari hiasan itu, gue ngeliat dia berdiri di belakang gue ngikutin jalan ke kamar. Oke. Tapi pas gue nengok ke belakang nggak ada, Bang. Akhirnya gue lari masuk kamar, gue tutup, Bang. Pas gue tutup ke dalam, gue sambil kayak ketakutan gitu, kayak kok tadi gue berani nekat banget ya, sampai gue ngedeketin ke gudang itu. Gue langsung menyimpulkan di situ, ternyata memang si perempuan Belanda ini mungkin penghuni rumah dinas yang ada di sini ya. Tapi kenapa juga dia ngehantuin gue? Gue sambil mikir tuh, Bang, pas mau tidur. Apa karena gue nyentuh lukisan itu? Karena sebelum gue nyentuh lukisan itu nggak pernah kenapa-kenapa gue kan di situ.
Terus dari situ gue malah makin penasaran tuh bang. Gue makin penasaran. Terus gue tidur. Paginya ada si AA itu lagi. Gue ajak ngobrol lagi. Gue ceritain tuh kejadian malam yang tadi terjadi sama gue. Terus kata dia, udah deh A katanya. Makanya jangan suka ke gudang itu katanya. Ya akhirnya dia jujur sedikit demi sedikit bang. Sebenarnya gudang itu memang nyimpen lukisan fotonya dia yang arwah Noni Belanda ini. Tapi dia nggak mau cerita lebih jauh tentang story, tentang ceritanya si hantu Belanda ini bang. Nah setelah dia cerita bilang kayak gitu, terus langsung gue tanya, terus kalau yang foto hitam putih yang anak kecil itu siapa? Nah dia jawab kayak gini, emang nemu di mana foto itu? Soalnya setahu saya nggak ada foto itu, emang kecil banget bang, kayak ukuran 3x4 lah kecil, atau 4x6 gitu. Ada fotonya, pas gue coba mau nyamperin masuk ke dalam berdua sama dia, foto itu nggak ada bang, hilang. Nggak tahu kenapa, apa mungkin saking banyaknya barang ketumpuk-tumpuk, hilang pokoknya. Terus dia cuma nanya ke gue, emang ciri-cirinya gimana? Gue bilang nggak tahu karena itu foto zaman dulu kali ya, jadi nggak kelihatan warnanya. Yang gue lihat sih perempuan bule gitu, kayak perempuan Belanda, tapi yang sebelahnya itu laki-laki kayak orang Indonesia, kayak orang kita. Dia langsung kayak mikir, merem langsung. Ya jadi itu tuh sebenarnya katanya yang anak kecil yang perempuan itu adalah dia yang waktu kecil, si arwah Noni Belanda ini ketika kecil, si Luciana Moore. Terus yang laki-lakinya ini siapa? Yang laki-lakinya ini teman kecil dia sekaligus pacar dia bang. Jadi memang dia karena dia keturunan Belanda yang udah kesekian, dia tinggal besar di Indonesia, terus dia kenal sama si pacarnya ini orang Indonesia bang. Nah ternyata si pacarnya ini ada hubungan keluarganya sama si A, sama si ibunya ini, si bibinya ini. Dia bilang katanya pacarnya itu adalah abang dari ibunya. Jadi pamannya juga mungkin bang ya bilangnya. Kata dia setelah dari situ, karena lagi asik-asik cerita sedikit tentang sejarah dia berdua tuh bang, mereka berdua. Terus si ibunya ini, si bibi ini manggil dari dalam, langsung dipanggil dia masuk ke dalam kayak ke gap gitu, dia lagi ngobrol sama gue bang. Terus udah katanya jangan diladenin lagi. Gue panggil lagi tuh, bentar atuh, sini dulu belum selesai ceritanya. Kata dia, udah ntar lagi ya udah. Nah dari situ gue langsung kayak dapat petunjuk tuh bang, sedikit demi sedikit. Terus malamnya pas gue tidur, gue dimimpiin lagi bang, tapi gue mimpinya kayak gini. Di rumah itu gue ngeliat anak kecil yang dua tadi di foto ini, mereka berdua lari-larian bang di tengah. Jadi pas lagi lari-larian itu mereka tuh membesar bang, dari kecil membesar seolah-olah udah jadi wujud yang di dewasa bang. Setelah itu tiba-tiba si perempuan ini langsung nangis bang. Pas lagi lari-larian mereka tumbuh jadi dewasa, terus tiba-tiba nangis. Kayak apa ya, gue nyimpulin, gue bilangnya tuh kayak di mimpi gue tuh tiba-tiba gambarnya langsung berubah bang. Yang tadinya begini jadi kejadian nangis gitu. Pas lagi nangis itu gue ngeliat si Lucia ini, gue ngeliat dia nangis di pangkuan si pacarnya ini pas udah dalam wujud dewasa ya. Dan itu penuh berlumuran darah. Ya gue makin bingung kan bang, maksudnya kenapa nih, kok lagi-lagi gue dapat petunjuk lewat mimpi nih. Gue kebangun tengah malam, pas gue kebangun, selalu pas gue kebangun tengah malam, gue ngedengar si perempuan Belanda, si Lucia ini, kalau nggak dia nyanyi, kalau nggak dia dialog, ngomong-ngomong gitu. Dari situ pas gue bangun malam-malam itu setelah mimpi, gue ngedenger dia kayak panggil gue bang. Kenapa kayak gitu? Karena dia nyebutin satu kata, cuman katanya gue nggak ngerti ya terjemahan Indonesianya, tapi kayak manggil gitu, kayak kayak gitu bang, kayak dia mencoba untuk manggil gue. Terus gue nggak langsung buka pintu tuh, gue lihat dulu ke depan pintu, gue buka sedikit, takutnya kayak malam kemarin dimana gue dipancing masuk ke dalam gudang. Pas gue buka sedikit, nggak ada bang, nggak ada siapa-siapa. Gue takut kejadian kayak kemarin, akhirnya gue nggak samperin dia ke sana. Gue cuman
kencing doang, cuman pipis waktu itu di kamar mandi yang ada di dalam. Dan pada saat itu gue mau coba tidur lagi, tiba-tiba gue nggak dengar tapak kaki langkah kaki tuh bang. Dan langkahnya itu ngedeket ke pintu kamar gue bang. Dan dia ngetok kayak gitu dengan tempo yang lambat. Pokoknya dia kayak berusaha untuk mancing gue keluar dari kamar bang, supaya gue nyamperin dia ke gudang. Dari situ gue pas dia lagi ngetok-ngetok dengan perlahan itu, gue bangunin tuh ibu sama bapak. Kata gue, Pak, Bu, itu ada yang ngetok-ngetok. Siapa itu? Coba bangun. Pas mereka buka nggak ada. Gue langsung dibilang katanya kayak halusinasi gitu katanya. Kamu udah jangan ngomong ngelantur lah katanya. Udah malam nih, tidur katanya. Dari situ gue makin takut tuh bang. Kayak dia tuh mencoba ngasih tahu sesuatu ke gue. Besok paginya, ini udah hari ke-4 nih bang. Kalau nggak ke-4, ke-5 lah. Gue udah dikit lagi mau pulang nih. Gue coba langsung to the point, nanya ke Bibi pas lagi masak di dapur, pas lagi masak sarapan. Karena kalau gue nanya sama si AA itu, dia kayak nggak mau jawab gitu bang. Mungkin udah dikasih tahu ya sama si ibunya. Terus gue langsung nanya ke ibunya, ke si Bibi ini. Gue tanya, Bi, tolong jelasin dong tentang siapa Lucia Anamor itu dan siapa pacarnya ini. Soalnya kata si AA, pacarnya ini ada kaitannya nih sama keluarga Bibi. Terus si Bibi langsung ngeberhentiin masak, langsung dia kayak nada marah nggak suka gitu. Kamu ngapain nanya-nanya kayak gitu? Emang kamu denger cerita dari siapa? Ya gue langsung bilang aja itu dari anaknya kan. Nah, dia nggak mau langsung jawab bang pada saat itu bang. Dia sambil masak, sambil kayak, kamu kalau dijelasin juga nggak akan ngerti, percuma katanya. Terus gue bilang, nggak apa-apa Bi. Pokoknya selama di dapur itu gue ngebujuk si Bibi ini mau cerita tentang semuanya bang. Nah, karena gue maksa-maksa, gue bilang gini, udahlah Bi, kasih tahu aja Bi, orang lusa juga aku sama keluarga mau pulang, nggak tahu bakal kesini lagi apa enggak. Setidaknya kan biar aku nggak penasaran di sini. Akhirnya karena gue ngomong kayak gitu, si Bibi langsung sambil masak, kan masak lama tuh bang, kompornya dinyalain. Waktu itu masak daging, tutup, dia sambil duduk tuh bang, duduk di dapur. Terus gue ngobrol sama dia di dapur, dia ceritain kejadian yang sesungguhnya bang. Jadi dia bilang Lucia Anamor ini biasa dipanggil Lulu, dan laki-laki pacar yang dimaksud itu bener adalah abangnya si Bibi, berarti pamannya si AA dong. Nah, namanya itu Rivaldi, biasa dipanggil Rival. Dulu ketika keluarganya si Lulu ini nempatin di rumah itu, dan juga beberapa warga Belanda yang lain, karena lingkungan itu memang awalnya rumah-rumah Belanda bang. Nah, ini berkaitan dengan sejarah kelam Indonesia bang. Mungkin kalau lu pernah dengar namanya Masa Bersiap. Ya, denger gue. Nah, tahu kan? Udah dihapus tuh dari sejarah. Oh ya? Kayaknya sih berusaha. Berusaha Ya, dihapus. karena emang gak dipelajarin juga tuh Nggak bang. ada di pelajaran. Iya bener. Jadi gue baru taunya itu justru sekarang bang. Pas udah dewasa ya bang ya. Dulu pas masih sekolah gue masih belum ngerti tuh. Kata si Bibi, kalau kamu tahu Masa Bersiap katanya. Apa tuh Bi? Dia ceritain, dia nggak ngejelasin tapi langsung nyeritain kayak gini. Dulu awal-awal ketika Indonesia merdeka, sebagian atau sisa-sisa dari orang-orang Belanda ataupun dari negara-negara luar yang ada di Indonesia itu diratain bang, dibantai, dibumi hangusin, dibunuhin serentak tuh dari Sabang sampai Merauke. Sekitar puluhan ribu lah bang. Ada yang bilang 30.000, ada yang bilang 50.000 orang Belanda itu bener-bener habis. Dan yang itu rata-rata veteran bang, tentara-tentara yang pejuang waktu Indonesia dijajah dulu atau keluarganya. Si Lulu ini di suatu malam itu menjadi bagian daripada korban Masa Bersiap pada saat itu. Jadi si Bibi cerita kalau malam-malam pada saat itu si Lulu ini cuma ditemenin sama pembantunya karena ibu sama bapaknya lagi pergi keluar kota ada urusan. Malam-malam para veteran mantan tentara itu datang ngegedor rumahnya, nggak pakai basa-basi, langsung diseret dari kamar bang. Tepat kejadiannya di ruang tengah yang sering
gua nggak dengar suara lagu Belanda atau dialog si Lulu lagi ngomong Belanda. Dan tempat kejadian yang di dalam mimpi yang mereka lagi lari-lari di ruang tengah, terus frame-nya keganti tiba-tiba dia lagi nangis berdarah. Nah kejadiannya di situ bang, ketika si Lulu sama pembantunya ini diseret ke ruang tengah itu langsung tapi nggak ditembak bang, sengaja dengan tajam biar lebih sakit mungkin bang ya. Termasuk pembantunya juga. Pembantunya sebenarnya orang Indonesia juga, cuman karena dia berusaha untuk ngelindungin, akhirnya ikut dibunuh juga. Nah, ketika si Lulu lagi dianiaya, dihabisin di ruang tengah itu, si rival ngelihat dari depan rumah bang. Di depan rumah itu dulu ada satu pohon besar yang kalau ada satu orang berdiri ketutup pasti. Dia ngelihat tapi dia pengen nolongin, si rival ini sadar dia nggak bisa apa-apa bang. Jadi daripada dia masuk takut kena juga, akhirnya si rival nunggu di balik pohon dulu sampai semuanya selesai. Pas udah mantan tentara itu selesai Lulu sama pembantunya, mereka keluar tuh sambil ketawa-tawa, ada yang sambil ngeludahin. Nah dia masuk ke dalam tuh setelah kejadian itu, dia langsung mangku si Lulu persis yang sama kayak di mimpi gua bang, dengan baju yang berlumur darah pada saat itu. Terus darahnya itu nempel-nempel di bajunya si rival juga. Dan dia nangis bang, dia kayak nyesel kenapa dia nggak bisa berbuat apa-apa, kenapa dia takut, kenapa dia nggak bisa nolong ngelindungin si Lulu. Akhirnya si rival ini dia karena stres, frustasi, sebelum keluarganya ngurus jenazahnya si Lulu, dia langsung ke orang pinter kayak dukun kayak gitu bang. Karena di situ ada satu dukun, katanya dia pengen ngebalasin dendam Lulu supaya yang ngebunuh Lulu itu biar mati juga gitu lah bang. Tapi di satu sisi dia juga pengen Lulu tetap hidup, dia pengen bersama si Lulu walaupun si Lulu udah nggak ada. Berarti gimana nih? Terus si dukun itu ngasih tahu katanya dia bisa ngelakuin satu ritual namanya ritual darah, dimana darahnya Lulu dicampur dengan darah dia sendiri dan harus ditempel di satu objek biar objek itu mengering, contohnya di tembok. Nah pada saat itu karena memang si rivalnya suka melukis, memang dia profesinya melukis juga bang. Jadi dia ada lukisan yang ditaruh di gudang itu memang udah dilukis dari zaman dulu, cuman belum dinamain. Nah akhirnya setelah dukunnya itu ngasih tahu cara ritual kerjanya begini, dia langsung ngambil sisa-sisa darah yang ada di bajunya Lulu. Terus dia ngebelek tangan dia sedikit, ditetesin darah dia, mereka berdua dicampurin. Terus ada baca-bacaan mantra-mantra khusus gitu. Dan dilukislah nama Lucia Anamor itu, dan di ujungnya nama kecil dia, nama si rival tapi dengan kecil. Lebih besar namanya Lucia di atas. Nama rivalnya ada di ujung. Nah, dengan begitu, dengan demikian, si arwah Lulu ini bisa tetap hidup walaupun dia udah dikubur, walaupun udah nggak ada. Dengan cara apa? Dengan cara si rival ini manggil Lulu dengan mantra tersebut bang. Karena kan darahnya udah dijadiin ritual tuh, nempel. Darah terakhir ketika dibunuh itu, kata si dukun ini, dia bilang energi terakhir Lulu itu adalah energi rasa kebencian, kemarahan. Jadi katanya kalau orang meninggal itu kan dilihat dari kondisi terakhir ya bang. Kalau kondisi terakhirnya dia lagi sedih, pasti nangis gitu kan. Kalau kondisi terakhirnya dia lagi benci, marah, pasti suka marah-marah. Nah itulah kenapa yang ngebawa alasan si Lulu ini kayak benci, nggak suka sama gua bang. Karena kan yang ngebunuh dia adalah orang-orang tentara zaman dulu kan. Nah si Lulu bilang ke si rival pada saat itu, dia benci banget tentara sama seluruh keturunan keluarganya yang ada di Indonesia. Saking dia bencinya, dia selalu hadir hidup dalam keadaan penuh dengan kebencian bang. Jadi dia pokoknya nggak suka banget deh sama tentara atau lagi sama keluarga-keluarganya bang. Nah, dan terlalu cintanya si rival sampai-sampai sepanjang hidup itu dia nggak nyari cewek lain bang. Karena mereka kan teman dari kecil, besar bareng. Pas udah mau nikah, malah si Lulunya meninggal duluan.
si rival setelah dia udah ngelakuin ritual itu, dia malah makin cinta bang sama si Lulu. Karena dia mikir kayak udah nggak ada nih yang bisa misahin gua nih, walaupun kita udah beda alam tapi kita tetap bisa bersama. Walaupun cuman si rival doang yang lihat. Nah, singkat cerita pas si rival itu meninggal, rival masuk dari ritual itu juga bang. Jadi begini, setelah rival sakit meninggal, si rival nulis surat yang mana surat itu harus dibaca sama si Bibi ini. Jadi isi suratnya katanya, tolong lukisan yang dijadiin ritual itu ditaruh di gudang kecil ini katanya. Biar apa? Biar si Lulu sama si rival ini bisa tetap hidup abadi. Jangan dihapus, jangan dibuang, dan jangan diapa-apain. Karena itu adalah permintaan terakhir dia. Jadi setelah rival meninggal, Lulu meninggal, mereka itulah yang suka nampakin ke gua bang, lewat mimpi ataupun lewat rep ataupun secara nyata yang gua lihat. Itu adalah bagian dari energi terakhir mereka, yang mana tetesan darah mereka itu dijadiin ritual di kanvas lukisan itu bang. Nah, jadi sampai kapanpun mereka akan tetap ada. Si Bibi cerita panjang lebar gitu ke gua, dan terus dia bilang kayak gini, saking bencinya energi terakhir Lulu ke tentara, boleh percaya apa enggak nih katanya, siapapun komandan yang nempatin rumah dinas ini jabatannya nggak akan lama. Dan itu beneran terbukti bang di paman gua. Ketika dia ngejabat di situ, dia cuma dapat 3-4 bulan. Dan itu sepanjang karir dia puluhan tahun, itu adalah jabatan yang paling sebentar. Karena minimal setahun, 2 tahun, atau 3 tahun bang. Itu cuma 3-4 bulan. Saking ke bawah sialnya, setelah paman selesai ngejabat di situ, dia dimutasi di Jakarta. Sampai pensiun dia di situ. Jadi udah nggak dapat jabatan lagi. Setelah dari yang di Bandung, pindah ke Jakarta, itu udah jabatan terakhir. Jadi sialnya ke bawah-bawah. Dan itu terjadi di semua komandan yang nempatin rumah dinas itu. Ya, nggak tahu gimana, pokoknya memang sesial itu pokoknya. Energi terakhir Lulu itu bener-bener kayak ngutuk keluarga tentara yang tinggal di situ dengan penuh kebencian bang. Setelah gue ngedengar panjang lebar dari situ, ya gue kayak cukup lumayan terkesan juga. Tapi ya gue nggak ngerti banyak soal itu ya bang ya, karena pada saat itu gue masih remaja kan. Jadi udah cukup sekedar tahu aja. Gue cerita ke ibu, ke bapak, dan mereka juga cukup tahu aja gitu kalau oh ternyata kayak gitu ya. Tapi mereka tetap ngeyakinin ke gue kayak dimanapun bangunan pasti kan ada penunggunya. Nah setelah dari situ bokap bilang, coba deh kayak kamu inget di rumah paman yang di Bogor, yang di dekat rumah. Ini ada kaitannya nih bang sedikit kalau menurut pandangan gue. Dari cerita yang ketiga ini sama cerita kedua, ketika bokap bilang, coba deh kamu lihat aja buktinya dengan rumah paman yang di Bogor, yang penunggunya Putri. Gua punya pandangan kayak gini, kenapa si paman setiap nempatin satu rumah, pasti ketika ada gudang kecil yang isinya barang-barang yang udah gak kepake, pasti justru ada misteri di balik itu. Dan selalu kenapa paman nggak pernah mau cerita tentang itu. Karena pas gua tanya sama si Bibi di tengah-tengah cerita, tapi paman tahu nggak Bi tentang ini? Ya pasti tahu katanya. Siapapun katanya komandan yang nempatin rumah dinas ini pasti udah dikasih tahu. Terlepas dari mereka percaya atau enggak, apa mereka anggap ini nyata atau mitos, yang jelas memang kayak gitu ceritanya. Nah, pasti kalau lu berpikir bang, kenapa nggak barang-barangnya diberesin gitu kan, dipindahin gitu kan, yang nggak dibuang gitu. Ya justru itu, mereka ngikutin aturan yang berlaku di situ, aturan yang udah ada dan nggak boleh dirubah. Waktu itu pernah ada orang yang nyoba, pada saat ini kejadiannya komandan-komandan sebelum paman gua nih bang. Pada saat si komandan itu nyuruh orang buat bersih-bersih di situ, ketika lukisannya mau dikeluarin, berat nggak bisa diangkat. Walaupun udah digotong, terus tiba-tiba dia langsung pingsan di tempat. Ketika si tukang itu lagi pingsan, dia langsung dihantuin di dalam mimpi dia itu pas pingsan, ditakutin dengan penuh teror dari si Lulu itu. Dia nggak mau barang dan lukisan yang lainnya itu dipindahin dari situ. Jadi memang percaya atau nggak percaya, memang udah harus diikutin bang aturan yang ada di situ. Makanya siapapun komandan yang nempatin di situ, gudang sama barang-barang itu nggak boleh dikotak-atik.
Nah, itu juga yang terjadi di cerita kedua kan, Bang. Ketika si seniornya Paman, kalau lu masih ingat cerita kedua, seniornya Paman bilang gamelan yang ada di gudang ini jangan dipindahin. Iya. Karena memang udah aturannya kayak gitu. Dan si Paman nyetujuin buat nempatin rumah itu dengan arwah penunggunya si Putri. Setelah dari situ gue nyimpulin antara rumah Paman yang di Bogor sama rumah dinasnya yang di Bandung. Gue jadi mikir kayaknya si Paman ini suka sama hal-hal yang begituan nih gitu. Terus udah tuh, itu udah hari terakhir karena besoknya gue mau pulang tuh, Bang. Setelah dari situ semuanya udah tahu ceritanya. Gue pas tidur di satu malam itu gue nggak bisa tidur, kayak gue malah nungguin kira-kira si Lulu ini mau ngasih teror apa lagi nih ke gue nih, Bang. Jadi malam terakhir sebelum gue pulang paginya, gue nungguin tuh, Bang, malam-malam. Tapi nggak ada apa-apa tuh, Bang, nggak ada apa-apa. Cuman karena gue lama-lama ngantuk sendiri, akhirnya tidur. Pas bangun pagi-pagi, udah beres-beres mau rapi-rapi mau pulang. Mereka kan jalan keluar tuh, Bang, ke depan pintu yang di depan. Pas gue lagi ngadep ke belakang, si arwah Lulu ini sama rival, mereka itu berdiri ngadep ke gua, ngeliat, Bang, berdiri kayak ngawasin gua mau pergi. Terus dalam sekejap pas gua ngedipin mata mereka hilang. Waktu itu diantar pakai mobil lagi tuh, Bang. Nggak jauh ketika mobilnya itu jalan, tiba-tiba gua ngedenger suara bisikan di dalam mobil, Bang. Itu paling baru jalan 5 meter lah dari depan rumah. Itu suara kanan sama suara kiri gua adalah suara laki-laki sama perempuan. Tapi gue nyimpulin pasti itu mereka berdua, Bang. Jadi dialognya itu mereka bilang kayak terima kasih. Ya, pas lagi enak-enak jalan gue duduk di belakang, terima kasih. Gue bingung maksud terima kasih apa nih. Setelah gue pikir-pikir, gue coba cerita juga sama keluarga. Tapi setelah tahu cerita ini ya, mungkin yang dimaksud mereka terima kasih itu terima kasih udah ngedengerin kisah mereka yang ada di situ. Ya kan? Karena kan pas gua tanya sama si Bibi, nggak semua keluarga komandan yang di situ tahu tentang kisahnya, Bang. Cuman gua doang. Jadi keluarga-keluarga komandan yang sebelumnya tuh cuman diteror doang tanpa mereka tahu cerita aslinya gimana. Dan mungkin setelah gua ngedengerin cerita itu, gua tahu mereka bilang makasih, mungkin ya mereka berterima kasih untuk itu kali ya. Gue jalan pulang sampai rumah dan itu adalah pengalaman gue yang bener-bener gue nggak nyangka, Bang, kalau liburan ke rumah dinas malah jadi nyari tahu tentang cerita mereka di sana. Gila. Gue dari tadi nikmatin ceritanya ya, nih enak-enak banget nih ceritanya. Maksudnya ada seremnya, ada sedihnya ya. Iya. Anjir, berasa sedihnya sih. Dan sampai sekarang berarti itu lukisan si Luciana Amor masih di rumah itu ya? Pasti harusnya masih ada, Bang. Siapapun komandan, kan? Ya siapapun komandannya harus ngikutin aturan itu. Dan komandan yang udah tahu cerita itu, maksudnya yang udah tahu mitos itu masih kayak nggak peduli aja berarti ya? Kayak apaan sih gitu? Iya, karena kan mereka mungkin jaga image juga, Bang. Kayak gua kan komandan di sini, masa takut sama hal begituan? Mungkin begitu kali ya. Iya benar juga. Ya. Iya, jaim mungkin mereka sebenarnya takut juga. Atau mungkin ya ada juga yang percaya, tapi kalau yang percaya mah udah gue nggak mau pakai rumah tuh, nggak mau pakai itu rumah dinas. Iya, jadi mungkin minta pindah dioper ke rumah yang lain bisa jadi gitu. Tapi sampai sekarang setahu lu masih ada, Bang, Jay, rumah itu? Pas gua terakhir nanya sama si Paman sih katanya ada, cuman ada sedikit yang dirubah ini bangunannya yang direnovasi. Tapi gue yakin walaupun direnovasi gudang itu tetap ada lukisan itu. Sampai sekarang berarti lukisan Luciana Amor itu masih di rumah situ ya? Iya, betul. Gue penasaran anjir gimana bentukannya. Nggak lu foto sih, Bang? Iya, zaman dulu ya. Zaman dulu, iya. Dan juga yang gue bikin ininya nggak habis pikirnya, dia adalah korban dari masa bersiap, Bang. Iya. Yang mana itu kan sejarah kelam Indonesia yang dihapus, Bang. Iya, benar. Ya karena pelakunya ya warga sendiri. Warga sendiri. Tapi nggak sebanyak korban Belandanya tuh, setahu gue nggak sebanyak waktu zaman Jepang sih. Iya. Zaman Jepang tuh gila-gilaan kan korban. Lebih banyak lagi ya? Lebih banyak lagi kayaknya deh waktu zaman Jepang tuh. Iya. Korban si Belandanya tuh. Makanya sampai sekarang jarang dilihat ya kan.
Iya, keturunan Belanda ya. Keturunan-keturunannya. Karena udah dihapusin tuh pada saat masa bersiap. Ya kalau ada berarti itu yang diumpetin Iya, biasanya. iya. Tadi dibawa lari dulu ya, dibawa lari sama kita misalnya. Iya. Udah kenal dekat sama kita kan, Iya. diumpetin dulu. Diumpetin, begitu udah aman dikeluarin lagi ya. Iya. Biasanya rata-rata pada kayak gitu sih. Iya. Dan mereka lah yang bercerita tuh. Iya kan? Yang sisa-sisa yang masih hidup yang cerita. Ya, itu ada gerakannya ya. Iya. Gerakan biadab. Dari orang kita sendiri Bang ya. Nggak tahu deh, tapi itu namanya sejarah ya. Ada pro kontra juga tuh. Iya. Ada yang bilang nggak ada kok. Ada yang bilang kayak gitu. Apaan nggak ada kok namanya masa bersiap, ada yang bilang. Padahal ada saksinya juga banyak. Banyak Bang. Dan Bang ya berarti usia Bibi ini udah tua banget dong. Udah tua. Sekarang udah masih ada apa udah ada? Masih mungkin ya kalau sekarang masih hidup ya mungkin udah kepala 7 kali Bang. Oh, kalau masih hidup udah kepala 7 waktu itu aja dia bilang udah kepala 6, udah 60-an lebih. Gimana lagi abangnya kalau masih hidup kan? Gitu. Si rival ini. Kan kalau dihitung mundur awal-awal kemerdekaan itu kan udah tahun 50-an kan itu Bang. Gerakan bersiap itu kan. Nah ya mungkin kalau masih hidup ya sekitar segitu juga umurnya Bang. Atau kalau mereka bedanya jauh mungkin si rival udah 80 tahunan mungkin. Yang jelas itu abangnya, nggak tahu. Gua nggak tahu lebih lanjut entah abang yang pertama, abang yang kedua. Tapi di rumah dinas yang lain, maksudnya di situ kan banyak rumah dinas. Banyak Bang, banyak. Cuma satu doang. Iya. Serem-serem juga nggak kalau nanya sama Bibi, nanya sama yang lain? Ada kisahnya masing-masing. Ada kisahnya masing-masing. Terutama rumah tersebut adalah rumah korban dari masa bersiap. Pasti ada ceritanya masing-masing. Jadi memang dulu itu dibangun bukan cuma untuk mau didesain rumah Belanda, enggak Bang. Memang beneran punya mereka rumah itu, makanya desainnya kayak gitu. Iya. Dan kokoh pasti. Iya, sampai sekarang. Bangunannya kuat Bang. Iyalah. Terus atapnya juga tinggi-tinggi kalau rumah Belanda tuh. Lihat aja Lawang Sewu tuh. Itu megah banget gila. Iya. Lawang Sewu, apalagi tuh gedung kalau di Bandung tuh kalau terkenal tuh ini ya kantor posnya ya. Itu bangunan Belanda juga. Kantor pos di Bandung. Emang udah direnov. Terus apalagi ya? Gedung sate juga kalau nggak salah juga. Gedung sate, iya. Ya kan? Apa enggak? So tau banget gue ya. Gue banyak lah bangunan-bangunan Belanda yang serem-serem tuh yang masih tersisa di Bandung apalagi ya. Oke Bang Gia, ini thank you banget udah nyeritain semuanya sama teman-teman di rumah dari awal sampai habis, penjelasannya lengkap banget dari ritual-ritualnya yang dilakuin sama almarhum ya, terus sampai ya udah akhirnya gimana tuh lengkap banget diceritain tanpa kurang, tanpa ya pokoknya nggak ada yang ganjel lah di gua. Thank you Bang, udah nyeritain ini jadi lancar selalu ya. Amin. Dan buat teman-teman di rumah yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan yang mau cerita juga datang langsung ke sini, itu caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, terus nyambung ke WA tim kita, nggak pakai ribet-ribet lagi, oke? Ya, dari video gue Gilang izin pamit, Bang Jaya juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.